sebuah kitab Fadailul Khamsa min as-Sihah Sittah yang dinukil dari kitab Qisasul Anbiya. Ada 3 pendeta Yahudi mendatangi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kedatangan pendeta itu ingin mengetes, ingin mencocokkan apa yang dipelajari dalam ilmu Taurat dengan apa yang disampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pendeta itu kemudian sampai kepada Khalifah Umar bin Khattab, kemudian ia berkata, "Wahai Umar, kedatangan kami di sini untuk menanyakan beberapa hal. Apabila engkau menjawab dengan benar, maka kami yakin bahwa apa yang engkau sampaikan itu, agama Islam itu benar dan Muhammad itu betul-betul sebagai Rasul. Akan tetapi bila mana engkau tidak memberikan jawaban yang benar, wahai Umar, engkau tidak usah lagi berbicara soal agamamu. Engkau tidak usah lagi berbicara soal Muhammad, bahwa Muhammad itu seorang Rasul, melainkan itu adalah dusta." Jadi Umar ini ditantang Pak sama 3 pendeta Yahudi. Kata Khalifah Umar bin Khattab, "Ya silakan. Apa yang ingin kau tanyakan? Kalau saya tahu ya saya kasih tahu." Maka kemudian pendeta Yahudi bertanya, yang ingin kami tanyakan yang pertama, kapankah pintu langit itu terkunci? Itu yang pertama Umar. Yang kedua Umar, kapankah pintu langit itu terbuka? Kemudian, wahai Umar, yang ketiga yang ingin kami tanyakan, tolong sebutkan wahai Umar, kubur yang bisa berjalan dengan penghuninya. Kubur bisa jalan dengan penghuninya. Yang keempat, wahai Umar, tolong sebutkan wahai Umar, makhluk Allah yang berjalan di muka bumi tapi tidak dilahirkan oleh induknya. Ada 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi tapi tidak dilahirkan oleh induknya. Itu yang keempat Umar. Yang kelima, wahai Umar, tolong sebutkan Umar makhluk Allah yang bisa memberikan peringatan kepada kaumnya, tapi dia bukan dari golongan manusia, juga bukan dari golongan jin, wahai Umar. Yang kelima Umar, yang terakhir Umar, sebutkan pemuda-pemuda yang bersembunyi di dalam goa. Itu 6 pertanyaan. Begitu mendengarkan pertanyaan Yahudi itu, Umar kemudian bingung menjawab. Pak, bagaimana jawabannya ini? Karena kan sahabat Nabi itu kan punya spesifikasi masing-masing. Ya. Kata Umar, bukanlah sesuatu hal yang memalukan bagi Umar jika tidak memberitahu apa yang Umar tidak tahu. Artinya kalau tidak tahu ya tidak usah sok-sok tahu. Ada orang ketika ditanya apa, dia sudah tidak tahu tapi sok-sok tahu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Maka begitu mendapatkan jawaban Umar seperti itu, ini orang Yahudi, wah senang, wah kalah sudah Umar ini. Tapi kata Umar begini, kalau pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya ada sahabat kami yang mudah menjawab pertanyaan yang seperti itu. Jadi kan sahabat Nabi itu kan beda-beda Pak, karakternya beda-beda, kemampuannya, skillnya beda-beda. Kata Umar, kalau mau baku tinju, kau 3 orang, ayo tambah lagi 3 kali lipat, saya hantam. Kalau mau berkelahi, Umar itu Pak berkelahi bisa pagi sampai sore kuat Umar. Tapi kata Umar, kalau pertanyaan itu, kalau memang kau ingin mendengarkan jawabannya, nanti saya panggilkan sahabat. Kata orang Yahudi, boleh, silakan. Kalau ada yang bisa jawab, panggil. Maka kata Umar memanggil sahabat Salman Al-Farisi. Salman, kau datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib, panggil Ali, sampaikan bahwa Umar memanggilmu. Salman kemudian berjalan ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian singkat cerita, Ali kemudian datang kepada Umar bin Khattab. Wahai Ali, ini ada masalah genting. Wahai Ali, ini ada 3 pendeta Yahudi bertanya. Kata Ali, silakan Pak, bertanya apa yang ingin kau tanyakan. Hai Ali, yang pertama yang ingin saya tanyakan, kapankah pintu langit itu terkunci? Ya, jadi ditanyakan semua pertanyaan, tapi kata Ali, tunggu dulu. Kira-kira kalau saya jawab, ini imbalannya apa ini kalau saya jawab? Karena kata Yahudi, kalau kau tidak mampu jawab,
maka jangan lagi berbicara soal kebenaran agamamu, jangan bicara lagi soal kebenaran Muhammad sebagai utusan Tuhan. Tapi kata Ali, kalau saya jawab gimana? Kalau kau jawab Ali, kami akan masuk Islam. Wah, semangat Ali Pak ini, dakwah ini. Kalau kau jawab masuk Islam. Kata pendeta Yahudi, pertama, kapan pintu langit itu terkunci? Kata Ali, pintu langit itu terkunci ketika engkau syirik kepada Allah. Ketika engkau menduakan Allah, maka pintu langit terkunci bagimu. Meskipun engkau salat, meskipun kita puasa, haji, akan tapi kalau syirik kepada Allah, amalan kita, pahala kita tidak akan diangkat ke langit. Terkunci pintu langit. Betul wahai Ali. Ini dia tes ya. Betul wahai Ali. Yang kedua, kapankah pintu langit itu terbuka? Kata orang itu, kata Ali karamallahu wajhah, pintu langit terbuka ketika engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika kita mengucapkan tiada Tuhan kecuali Allah Pak, itu amalan-amalan kita akan sampai ke langit. Bahkan siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Man qala akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahkan la ilaha illallah ini kata Nabi SAW ketika pamannya hendak wafat, yaitu Abu Talib, wahai pamanku Abu Talib, ucapkan kalimat la ilaha illallah meskipun satu kali saja, dengan itu aku akan memberikan syafaat kepadamu di hari kiamat. Betul wahai Ali. Yang ketiga wahai Ali, yang ingin saya tanyakan, sebutkan kuburan yang bisa berjalan dengan penghuninya. Kata Ali, oh yang kau maksud itu adalah Nabi Yunus bin Matta. Yunus bin Matta yang kau maksud. Jadi Nabi Yunus itu Pak, suatu ketika ditelan oleh ikan paus ya, ikan yang besar. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam dibawa berkeliling 7 samudra selama 40 hari 40 malam. Kata Ali, itulah yang engkau maksud, kuburan yang berjalan dengan penghuninya. Kata Yahudi, betul wahai Ali. Yang keempat wahai Ali, yang ingin saya tanyakan, makhluk apa yang bisa memberikan peringatan kepada kaumnya tapi dia bukan golongan jin, bukan pula manusia? Kata Ali, yang engkau maksud adalah semut di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya datang, kemudian Ratu Semut menghimbau kepada seluruh pasukannya, masuklah engkau ke dalam sarang semut karena Nabi Sulaiman akan datang, jangan sampai engkau diinjak. Itulah yang bisa makhluk yang bisa memberikan peringatan, tapi bukan manusia, bukan pula jin. Kata Yahudi, betul wahai Ali. Yang kelima wahai Ali, tolong sebutkan ada 5 makhluk yang berjalan di atas bumi tapi tidak dilahirkan oleh induknya. Kata Ali, oh kalau itu yang kau tanyakan, yang kau maksud itu pertama Adam alaihissalam. Adam lahir di muka bumi tapi tidak dilahirkan oleh induknya. Yang kedua, Hawa, istrinya Nabi Adam alaihissalam, juga tidak dilahirkan oleh induknya. Yang ketiga adalah domba Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak menyembelih anaknya, itu tidak juga dilahirkan oleh induknya karena itu dari surga. Kemudian yang keempat, unta Nabi Saleh. Jadi unta Nabi Saleh itu Pak tidak dilahirkan oleh induknya, melainkan unta Nabi Saleh itu muncul daripada batu. Dari batu besar itu kemudian muncul untanya Nabi Saleh alaihissalam, itu juga tidak dilahirkan oleh induknya. Yang kelima, yang terakhir kata Ali, ialah tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Ular itu pun juga tidak dilahirkan oleh induknya. Ini cerdasnya Khalifah Ali Pak. Makanya pantas saja ketika Nabi katakan, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya, kata Nabi, saya adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah gerbangnya. Ali itu adalah pintunya. Ini cerdasnya Khalifah Ali. Maka berkata 2 pendeta itu, wahai Ali, apa yang kau katakan itu benar dan kami bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Bersaksi 2 pendeta. Tapi masih ada 1. Kata pendeta yang 1, wahai Ali, mungkin kawanku ini yang 2 sudah yakin dengan agamamu, tapi saya belum. Masih ada 1 pertanyaan yang belum engkau jawab. Kata orang itu, sebutkan pemuda-pemuda yang kemudian bersembunyi di balik gua dan tidur selama ratusan tahun. Maka kata Ali, wah itu kan sudah jelas ada dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi. Ini Pak, surah Al-Kahfi Pak, itu berbicara tentang pemuda Ashabul Kahfi. Makanya siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, itu banyak sekali diberikan keistimewaan. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, di hari Jumat, akan diberikan, akan dijaga oleh Allah sampai Jumat berikutnya.
akan dibangkitkan di hari kemudian, di kakinya itu muncul cahaya yang kemudian bersinar terang menderang, dan masih banyak keistimewaan yang membaca suratul Kahfi. Bahkan siapa yang membaca, yang menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, maka dia akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Kata orang itu, wahai Ali, kalau cerita Ashabul Kahfi dalam Al-Quran itu juga kita sudah dengar Ali, tapi kami ingin mengetahui cerita Ashabul Kahfi yang secara rinci, secara detail, bukan seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Itu kami sudah dengar, tapi yang ingin kami tahu adalah apa yang pernah disampaikan oleh Muhammad, nabimu. Kata Ali, kalau begitu dengarkan cerita saya ya. Ini Ali kemudian menjelaskan secara detail. Kata Ali karamallahu wajhah, ditanyalah sama pendeta Yahudi tentang Ashabul Kahfi. Kata Yahudi, itu peristiwa terjadi di mana wahai Ali? Kata Ali, itu terjadi di kota Efesus atau Tarsis, antara Yordan dan Turki. Kemudian kata Yahudi, oke Ali, silakan lanjut ceritamu. Kata Ali, kota itu dulu dipimpin oleh seorang raja yang soleh, seorang raja yang baik. Akan tetapi ketika raja itu meninggal, kemudian Raja Dikianius yang menguasai Roma kemudian menyerbu kota itu, kemudian menyerang kota itu, menguasai kota itu, yaitu Raja Dikianius kemudian menguasai kota Efesus. Nah, setelah itu kata Ali, kemudian raja itu kemudian membangun istana yang besar dan megah. Kata Yahudi, wahai Ali, tunggu dulu. Saya ingin tanya, itu bangunan istana itu luasnya berapa? Kata Ali, panjangnya 1 farsa, lebarnya 1 farsa. Panjang 1 farsa, lebar 1 farsa. 1 farsa itu Pak kira-kira 8 kilo. Panjang 8 kilo, lebar 8 kilo. Bayangkan Pak, istana panjang 8 kilo, lebar 8 kilo. Kata Yahudi itu, wahai Ali, bagaimana cara orang-orang istana mengharumkan ruangannya? Bayangkan Pak, kalau mau disemprot itu Pak 8 kilo ini setiap hari. Kata Ali, cara mereka mengharumkan ruangannya, setiap pagi ada orang yang membawa ember. Ember itu isinya parfum. Kemudian ada juga orang yang membawa burung. Jadi kalau dikasih kode, kasih isyarat, kemudian burung itu akan menyemplungkan sayapnya, kemudian mengibas-ngibaskan ke seluruh ruangan istana. Itu hebat Pak itu ya. Hebat orang-orang dulu Pak. Begitu caranya mengharumkan ruangannya. Bahkan orang-orang dulu itu, raja-raja itu, kalau raja itu kan dikipas-kipas ya Pak. Sekarang meskipun bukan raja sudah bisa merasakan dingin, kipas angin, AC. Kalau dulu Pak, raja itu, rakyat itu cemburu dengan rajanya. Kenapa? Selalu minum minuman yang dingin. Kenapa? Karena airnya itu dari kendi. Kendi itu bisa mendinginkan air. Kalau sekarang meskipun bukan raja, minum air kulkas seperti raja Pak. Itu hebatnya kita sekarang ini. Tidak mesti dikipas-kipas, cukup ada kipas angin, ada AC. Kalau raja dulu dikipas-kipas lah, disediakan kendi minuman khusus untuk dinginnya itu minuman. Nah, kemudian kata Yahudi, lanjut Ali, silakan lanjut ceritamu. Kemudian kata Ali, raja itu punya 50 menteri sebelah kanan, 50 menteri sebelah kiri. Kemudian raja itu punya 6 orang pemuda. Jadi 6 orang pemuda itu 3 di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan. Nah, inilah yang 6 pemuda Pak, cikal bakal nanti Ashabul Kahfi. Ya, jadi 6 tambah nanti 1 pengembala kambing. Kata orang Yahudi, tunggu dulu Ali. 6 pemuda yang engkau maksud namanya siapa? Siapa namanya? Ali menjawab, Tamlika, Mikaslimina, Martelius, Kalitius, Sidamius. Itulah 6 pemuda sebagai penasehat raja. Jadi meskipun ada keputusan menteri, keputusan terakhir dari pemuda yang cerdas ini Pak. Itu hebatnya pemuda-pemuda zaman dulu. Kalau pemuda-pemuda kita sekarang nggak taunya tunduk-tunduk main HP. Generasi tunduk namanya. Kalau sudah kumpul 3-2 sudah main HP sudah. Itu generasi tunduk pemuda kita. Kalau dulu dia jadi penasehat kerajaan. Nah, kemudian singkat cerita, Ali kemudian menceritakan bahwa Raja Dikianius itu setelah kemudian ia memerintah selama 30 tahun tidak pernah sakit, tidak pernah pilek, tidak pernah flu, tidak pernah kena corona.
Jadi tidak pernah sakit ini Raja Dicyanus. Dia panggillah rakyatnya. Kalian, saya mau tanya sama kalian. Kira-kira pernah nggak kalian lihat saya ini flu, demam, batu-batu? Tidak pernah, wahai Raja. Kau tahu, yang tidak pernah sakit, yang tidak pernah demam, Tuhan bukan? Ya Tuhan Raja. Malah takut kan? Maukah engkau menyembahku sebagai Tuhan? Wah, muncullah sifat kesombongan, Pak. Jadi kadang-kadang, Pak, Allah itu kasih nikmat kita, kasih rezeki banyak, kasih kesehatan. Itu sebenarnya bukan Allah sayang, tapi Allah uji kita. Kapan kita tidak mematuhi aturan Allah, menjalankan perintah Allah, itu namanya istidraj. Maka kata Raja Dicyanus, siapapun yang menyembah aku, mempertuhankan aku, akan kuberikan kekayaan, akan kuberikan harta yang berlipat ganda. Maka semuanya menyembah Raja Dicyanus kecuali 6 orang ini. Tamliha, Miksalmina, Mikaslimina, Martelius, Kalitus, Sidanius. 6 orang itu, Pak, Ashabul Kahfi nantinya. Orang ini kemudian, 6 pemuda ini kemudian rapat di rumahnya Tamliha. Kata teman-temannya, wahai Tamliha, bagaimana menurut kalian ini, menurutmu ini? Ini Raja Dicyanus sudah mengaku Tuhan. Kata Tamliha, oh tidak, dia bukan Tuhan. Mana mungkin dia Tuhan, sementara dia tidur, dia makan, dia juga meminta pendapat kita. Masa Tuhan meminta pendapat kita? Tidak mungkin, tidak masuk akal. Kalau begitu, bagaimana ini teman-teman? Kata Tamliha, maukah engkau meninggalkan kekayaan ini, maukah engkau meninggalkan kejayaan ini, kemegahan ini, kita lari? Karena kita mau lawan, mana bisa, kita 6 orang, nggak bisa. Hanya bisa pergi. Nah, makanya nih Pak, siapa yang menghafalkan 10 awal surah Al-Kahfi dihindarkan dari fitnah Dajjal. Kemudian larilah mereka. Singkat cerita, berikut mereka lari bertemu dengan seorang pengembala kambing. Nah, bertemu dengan pengembala kambing. Kemudian pengembala itu punya seekor anjing. Kata Yahudi kepada Ali, wahai Ali, tunggu dulu. Itu anjingnya namanya siapa? Kata Ali, namanya Kitmir. Anjing itu bernama Kitmir. Oke, lanjut Ali. Kemudian pengembala itu kemudian mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan sebuah tempat, insya Allah di situ aman. Di situ aman. Itulah goa ya. Kemudian orang itu menuju ke goa. Nah, di pintu goa itu Pak ada air terjun. Jadi sempat dia mandi di air terjun itu. Sudah mandi, kemudian masuk ke dalam goa. Begitu masuk dalam goa, dia tidur. Tidur, balik kiri, balik kanan, balik kiri, balik kanan, bangun. Begitu terbangun, lapar. Waduh, kita lapar sudah ini. Padahal mereka itu sudah tidur 309 tahun. Mereka kira baru setengah hari tidur. Begitu dia bangun, lapar. Kata orang teman-temannya, siapa yang mau ke kota? Nah, bilang Tamliha, saya aja yang ke kota karena saya ketua rombongan. Ya, Tamliha pergi ke kota. Begitu keluar dari pintu goa, kaget Tamliha. Anjingnya sudah tinggal tulang belulang. Kemudian tadi kan mandi kan di air terjun. Air terjun itu sudah tiada. Sudah tidak lagi. Kok aneh ini, baru setengah hari kita tinggalkan, air terjun sudah tidak mengalir. Tapi ya jalan salah. Begitu Tamliha jalan, dia melihat keanehan di kota-kota itu. Masya Allah, sungguh aneh kota-kota itu. Tertulis di situ, La ilaha illallah Isa Rasulullah. Jadi waktu itu ini terjadi Pak sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini terjadi sebelum menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir terjadi sekitar 100 tahun sebelum datangnya Nabi Isa alaihissalam. Begitu kemudian sampai di gerbang kota, wah ini betul tidak ini kotanya ini, kok beda. Tapi begitu dia masuk, dia datangi penjual kurma. Sebelum tadi berangkat ke goa, pemuda ini menjual kurma dengan harga 3 dirham. Jadi ada uangnya 3 dirham. Kemudian pada saat ingin membeli kurma, ditanyalah oleh penjual kurma, berapa engkau mau? Saya punya uang 3 dirham. Begitu disodorkan uang dirham sebanyak 3 dirham, kata penjual itu, wah, kamu ini aneh. Kau dapat barang kuno. Barang kuno itu waktu itu harganya mahal Pak, barang kuno. Wah, kau ini dapat harta karun, dia bilang. Wah, masa iya, ini kan uang biasa aja. Anda, ini uang kuno ini. Tamliha kemudian bingung, kok dibilang uang kuno padahal kan baru 3 hari saya dapat uang ini. Kata orang ini tidak. Raja Abdurrahman itu mengambil cuma 5% daripada barang kuno.
Kata orang itu, kok Raja Abdurrahman bukannya Raja Dikianius? Kata penjual itu, kok kau sudah menyebutkan raja yang ratusan tahun sudah mati, itu raja zalim. Pokoknya sekarang kau dibawa ke Raja Abdurrahman menghadap. Akhirnya singkat cerita menghadaplah ke Raja Abdurrahman. Kepada Raja Abdurrahman ditanyalah sama Raja Abdurrahman. Ini agak panjang ceritanya kok ya. Mau dilanjut atau subuh aja? Lanjut aja. Ya. Nanti siapa tahu subuh tidak datang. Jadi begitu sampai kepada Raja Abdurrahman, dikatakan sama Raja Abdurrahman, di mana kau dapat harta karun? Di mana kau dapat penemuan kuno? Kata orang itu, tidak. Ini hasil saya jual kurma sekitar 3 hari yang lalu. Wah tidak, ini sudah ratusan tahun. Tapi kata orang itu, wah ini raja kok beda, Raja Abdurrahman bukan Raja Dikianius. Kata pemuda itu, Raja Dikianius kemana? Kata Raja Abdurrahman, wah itu sudah meninggal. Kata pemuda ini sebenarnya kampung saya di sini. Karena memang orang kerajaan. Kampung saya di sini. Kalau betul kamu orang di sini, orang kampung sini, coba kau tanya, coba kau sebutkan nama-nama orang di sini. Ya, sama kalau ada orang mengatakan saya orang Bintuni, coba sebutkan nama-nama. Kalau orang Bintuni tidak kenal Pak Ajasri, Pak Hasim, Pak Rahim, bukan orang Bintuni sini. Disebutkanlah nama-nama itu. Ini kata Raja Abdurrahman, waduh, nama-nama itu tidak ada di sini. Tidak ada di sini nama-nama itu. Kata Tamliha, saya tahu rumah saya di situ. Kata raja, ya coba kau pengawal, coba kawal dia sampai ke rumahnya. Begitu sampai di rumah yang dia maksud, keluarlah seorang kakek-kakek yang alisnya itu putih menjulur ke bawah, kakek tua renta. Ya, janggutnya panjang putih ya, sudah tua renta. Kemudian kakek itu bertanya, kenapa kalian datang ke sini? Wahai kakek, ini ada seorang pemuda yang mengaku bahwa rumahnya di sini. Kata kakek itu, nama kamu siapa? Kata Tamliha, saya ini adalah Tamliha bin Filistin. Kaget kakek itu, langsung bersujud ke kaki Tamliha. Dia katakan, ini datuk saya ini, kakek saya ini, Tamliha bin Filistin. Inilah yang diceritakan oleh Isa Al-Masih. Ini yang diceritakan oleh Isa bahwa akan datang nanti seorang pemuda yang dihidupkan kembali setelah ratusan tahun meninggal. Oh, gempar kota Efesus Pak pada saat itu. Kemudian Raja Tamliha itu ditandu, kemudian dibawa keliling. Kemudian kata raja, teman kamu di mana? Oh, teman saya masih dalam goa. Coba kau panggil teman kamu. Kemudian dikawallah Tamliha menuju ke goa. Begitu sebelum sampai ke goa, kata Tamliha, tunggu dulu. Kalian jangan sampai ikut ke goa. Karena jangan sampai teman-teman saya mendengarkan dikiranya Raja Dikianius ingin menangkapnya, nanti dia lari. Biar saja saya yang naik. Begitu Tamliha itu naik, kemudian kata Tamliha, ini ada makanan, makan dulu lah, makan dulu. Setelah makan, Tamliha bertanya, kalian tahu nggak kita itu di sini sudah berapa lama? Yang satu bilang setengah hari kan. Makanya kan dalam surah Al-Kahfi itu kan dikisahkan di situ berdebat mereka. Ya, berdebat mereka tentang berapa lama mereka tinggal di situ. Ada yang mengatakan 1 hari, setengah hari dan lain sebagainya. Padahal kata Tamliha, ini kita sudah hidup 309 hari. Jadi kalau penghitungan Masehi 300 tahun, kalau penghitungan Hijriah 309 tahun, dia sudah tidur dalam goa. Kaget mereka. Kata teman-temannya, wahai Tamliha, kita sudah melihat kekuasaan Allah, mohonlah kepada Allah agar supaya Allah mencabut nyawa kita. Supaya Allah cabut nyawa kita, supaya orang tidak mengkultuskan kita. Takutnya kalau kita turun ke bawah, orang akan memuja-muji kita. Mintalah kepada Allah, cabut nyawa kita. Akhirnya dia mengangkat tangan, dicabutlah nyawanya. Itulah kisah Ashabul Kahfi yang diceritakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib kepada pendeta Yahudi. Kata pendeta Yahudi, wahai Ali, apa yang engkau sampaikan itu betul adanya. Dan sekarang saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi wahai Ali, Muhammad adalah utusan Allah. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.